Yo, what's up? Koncoku temen gue Baraya Sadayana. Nah, setelah 1 minggu kemarin, gue belum sempat take video, upload video lagi karena ada kesibukan gue harus visit keluar kota dengan teman-teman semuanya. Nah, jadi hari ini gue akan coba discuss atau sharing. Udah lama gue nggak ngobrol-ngobrol sama salah satu tamu kita sebelumnya. Waktu episode berapa yang dia pernah datang sini juga. Tapi sebelum lo lanjutin video ini, lo tonton habis, jangan lupa subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Oke, stay tune terus cerita RJ. Yo, koncoku temen gua. Nih, ada Baraya di sini, Kang Dik-Dik. Sehat, Kang? Sehat. Nuhun ya, Kang, ya, datang. Ya. Jadi seminggu ya gua nggak di Bandung ya. Iya. Jadi jalan-jalan terus sih. bukan jalan itu ceritanya kerja tapi sambil jalan-jalan. Karena kan itu kan, wah orangnya nggak ada lagi. Kan dia kan baru pertama kali ke kota itu dia. Oh, udah siapa tuh? Ya. Nah jadi baru gue memang kemarin sempat hampir seminggu di luar kota ya Kang ya. Jadi udah lama nggak ketemu, baru semalam juga kita ketemu. Dan luar biasa, tadi gue ngecek angka juga bersenanya 80%-an ya? Ya, 80%-an. 70-80-an lah. Oke, ya jadi kalau misalnya di sales itu sebenarnya sih haram ya. Jadi kalau buat koncoku temen gue Baraya Sadayana, lo kerja di dunia sales, lo mau tahu achievement lo seperti apa, bagus apa enggaknya. Kalau lo nggak 100%, minimal di 70%. Minimal. Jadi itu mungkin ada kelonggaran lah ya. Tapi syukur-syukur lo harus bisa 100% ya Kang ya? Iya. Berarti Kang Amin. Kang Dik ini berarti lo lagi progres ke 100%? 100 lah. Mudah-mudahan minimal bulan ini targetnya minimal banget 80%-an. 80%-an. Ya, harus kayak gitu ya. Iya. Terus lo cuaca nih udah mulai masuk bulan September nih. Biasanya kalau udah ada berbernya katanya kan musim hujan ya. Iya, sekarang pun udah mendung gitu kan. Lu siasatinnya gimana ya tim lo biasanya? Kalau saya sih Pak, Dulu ada yang habis jalan-jalan nih kemarin orang ini. oh iya. Iya. Tapi alhamdulillah dikasih oleh-oleh juga Pak. Oh, lo beli oleh-oleh kemarin ya? Oh, mantep dong. Terus jadi gimana? Kalau saya sih persiapin anak-anak ya, kalau kerja dimaksimalkan ya gitu Pak, dari pagi ya. Kita kan kata orang tua dulu tuh jangan sampai kita tuh rezeki dipatok ayam. Ya, kayak gitu satu itu. Terus kita pun harus prepare ya setiap payung sebelum hujan, berarti kita pun buat mobile ya diusahakan di tempat-tempat yang aman juga pas di saat hujan kita punya venue yang emang bisa masih mobile juga gitu. Jadi maksudnya mobile tuh lo konsepnya direct sales ya teman-teman. Jadi kalau di luar sana ada yang konsepnya direct sales, berarti lo harus mobile ya. Nah itu lo harus tahu venue-nya berarti Kang ya. Iya, betul. Oke. Terus selain lo harus venue atau areanya lo pahamin dulu ya kan, untuk supaya sebaran timnya tuh nggak berantakan nih, nggak alasan. Biasanya kan namanya sales itu kan biasanya banyak alasan ya. Iya, Betul, alasan mungkin hujan lah atau apa gitu kan ya. Betul. Banjir biasanya kayak begitu kan. Banjir pasti di Bandung kayaknya masih banjir, tapi ya itu kita prepare aja, terus cari khususnya leader-leader nih. Biasanya leader kan harus tahu nih bawa anaknya kemana gitu. Iya, betul. Nah, berarti otomatis leader ini harus tahu dong venue-venue yang bakalan nih kalau hujan kita ditempatin di mana, satu itu. Terus kontrol juga leadernya nih. Jamnya, maksud saya kontrolnya tuh si leader tuh harus kontrol di mana venue ini yang ramenya jam berapa gitu kan. Saat-saat hujan kayak kedai-kedai kopi atau apa kayak yang bisa dijadiin sales-salesnya mobile di sana juga sih. Apalagi kita bekerja di produk yang menurut gue simple ya. Simple yang dimana harus kita banyak ketemu orang. Jadi lo benar-benar harus terpusatkan orang-orang tuh, tim lo tuh ada di mana nantinya ya gitu kan. Nah jadi berarti untuk tim leader atau leader baru, lo harus tahu mappingnya dan lo harus benar-benar survei dulu berarti ya. Survei dulu. Nah lo harus mapping dulu, survei dulu. Apalagi pas masuk musim hujan tuh mulai di mana rame-ramenya, jam berapanya, gitu. Dan udah itu harus tahu kapan momentum harinya dalam 1 minggu itu ya. Iya, Itu betul. misalnya apa momentumnya di hari di weekend atau misalnya pas jangan weekendnya sepi ternyata dia hari biasanya rame. Biasanya rame karena banyak yang istirahat misalnya jam-jam kantor kayak Betul. gitu. Walaupun WFH juga masih belum banyak juga kan sekarang kan. Betul.
ya setidaknya kita prepare aja nih dari awal ya, jangan sampai ya jam kerja aja, kalau saya sih lebih belajar ya, sambil belajar juga buat anak-anak yang biasa jalan agak kesiangan tuh, agak disentil juga Pak. Jadi harus dari pagi, ya itu gitu. Saya punya prinsip jangan sampai rezeki itu dipatok ayam, gitu aja sih. Nah, ini yang pengen gua tahu ya sebenarnya gini. Kan setiap leader tuh menteri timnya tuh beda-beda, karena punya karakter masing-masing semua leader ya. Jadi ini saya sebutkan leader tuh adalah orang-orang yang mungkin memimpin beberapa orang ya, atau mungkin besar gitu. Nah, jadi lo sendiri tuh lebih menciptakan tim lo tuh seperti apa sih? Suasana kerjanya, terus itu ya semua hal ya. Apa lo buat ini seperti keluarga gitu kan? Betul. Kalau saya sih suasana kerja ya seperti keluarga yang tadi Bapak bilang. Tapi ya itu mungkin punishment sama reward juga tetap ya, ada. sama punishment juga di saat sales atau under kita mempunyai achieve-nya yang bagus juga gitu kan, ya kita kasih ya lo kasih apresiasinya lah ya. Kasih apresiasi lah. Kalau misalnya ada yang agak belok-belok dikit ya kita lurusin lah, kasih punishment kayak gitu. Terus apalagi ya, paling saya lebih ke menganggap mereka tuh ya saya sebagai atasan tuh nggak cuma sebagai bos sih Pak. Kalau kita cuma sebagai bos cuma nunjuk-nunjuk doang, kalau saya sih nggak, lebih ke atasan, temen, sahabat juga, tapi ya atasan sebagai di tempat kerja ya sebagai atasan juga sih. Apalagi lu kalau tim lu masih di lapangan sampai jam berapa tuh masih lu kawal, bisa lu temenin ya. Kayak gitu Pak. Kecuali kalau saya ada urusan malamnya kemana, paling saya pun tetap pasti koordinasi dengan tim saya juga sih. Malamnya kemana? Tapi kan nggak harus ada DM gua kali ya nanya-nanya ya. Iya sih. Nggak ada yang nanya sih Pak. Bercanda itu. Nggak ada, cuman mau memancing pertanyaan. Nggak aman kok Pak. Orang rumah insya Allah, karena saya nyebut aman sih. Iya, itu kan nyebut sendiri orang rumah. Ya teh, sorry teh ya. Ya jadi keseruan sales tuh begitu ya kan. Jadi balik lagi memang tergantung, apalagi sekarang udah masuk musim hujan, ya semua harus berhati-hati ya kan. Target tetap berjalan apalagi kan ya. Terus udah itu tinggal tergantung kekuatan gimana kita manage timnya ya. Iya, betul. Ya, jadi gimana leader itu menempatkan diri di timnya tersebut seperti apa. Kenapa? Karena kalau lo layaknya cuman bisanya ngepus aja, terus itu lo cuma bisa marah-marah, angkat turun segala macam, ya udah gak akan ada solusinya gitu kan. Betul Pak. Gitu. Ya makanya kalau gue sih lebih ke keluargaan, kalau gue biasa gitu. Kenapa? Karena ya gue pengen ya lo nyaman kerja di sini bukan berarti nyaman karena nggak perform, tapi nyaman karena lo punya income baik, ya kan. Lo punya, mungkin lo bisa punya masa depan yang baik juga gitu kan. Dan lo bisa bandel ya Pak ya? Kecuali dia bandel. Padahal udah tinggal di quick clean aja gitu kan. Nah, ngomongin masalah bandel ya, ini mungkin buat leader-leader baru nih gue kasih tahu ya. Ini ada satu kunci nih gue bilang ya Dik ya. Kalau lu nggak bisa nge-handle orang-orang yang menurut lu itu udah agak-agak melenceng dari SOP atau flow kerja lu saat ini ya kan, mendingan udahin aja. Gitu, jadi jangan pernah ngasih kesempatan atau yang menurut gua lu handle orang yang di atas kemampuan lu. Oh iya. Ya ngerti kan ya. Jadi kalau ini orang nggak nurut aja gitu kan, mendingan udah jangan. Jadi karena basic gua tuh dari dulu tuh gua men-create satu tim, dan gue meng-hire orang tuh adalah orang bukan berarti dia harus pintar dulu, nggak harus dia jago jualan atau apa sekalipun, dia nggak jago dia harus leader hebat, nggak, tapi ini orang nurut nggak? Iya betul, karena semua orang pasti jago sih Pak. Nah, semua orang pasti jago. Kenapa? Karena kayak gue bilang, sales itu tuh identik sama kayak olahraga. Iya. Olahraga, kita semua bisa olahraga nih. Lo bisa main bola, gue bisa main bola, gue bisa main basket, lo juga bisa, mungkin kita bisa main apa. Bahkan kemarin gue sama Mariadi juga belajar main golf juga sama gitu kan. Semua bisa asal dipelajarin dan dilatih. Nah, sales juga sama kan. Sales itu kan lo latih terus akhirnya lama-lama jago. Leader juga sama. Latihan-latihan dengan banyak problem dan banyak orang juga dia pasti akan jago juga kan. Tinggal nurut nggak? Nah, tinggal nurut apa enggak? Karena kita kan ke undernya kita pasti ngasih yang terbaik dong Pak. Betul. Ngasih sesuatu atau arahan pasti yang baik juga. Betul, gitu kan. betul. Ya kenapa? Karena kan untuk ya tadi yang gue bilang ya, karena gerbong ini kan harus, ya kalau kita ngomong di Indonesia saat inilah hukum aja lah kan, ada istilah hukum tuh tajamnya di atas, tumpul di bawah apa entah gimana gitu kan. Tumpul di atas. Tumpul di atas, tajam di bawah ya sama gitu kan. Jangan sampai nih kita nih, gua dapat dari manajemen misalnya target jedang gitu kan ya, turun ke lu juga pleng ya kan pressure, tapi pas dari bawahnya ini udah kendor.
Kendor, melempem ya. Melempem. Jadi kalau gitu ya udah ujung-ujungnya nanti tujuan kita nggak akan tercapai. Ya apalagi kalau balik lagi orang sales, lo semakin giat lo kerja, angka lo juga makin bagus dan income lo kan oke. Tapi kalau enggak ya udah income lo tinggal Senin Kemis lah ya. Iya, Ya atau mungkin lo apa? Iya itu dia, misalnya bisa jadi lo gajian lo 2 kali tuh ya kan? Ya gajian tanggal 25, tanggal 5 udah habis. Iya, Kan? betul. Ya bisa takutnya jangan sampai Senin Kemis lah. Iya. Hari Senin terima gaji, Kamis sudah habis semua. Ya intinya kalau di sih kalau anak-anak masih taunya kalian lahir ke dunia tuh buat jadi pemenang gitu. Jadi semua orang tuh nggak ada yang kasarnya pecundang tuh nggak ada. Iya, iya. Cuman dari kitanya aja males atau enggak itu aja sih. Terus kita juga dikasih kelebihan sama Tuhan tuh akal sama pikiran. Iya, betul. Itu kan buat digunain lah. Setidaknya kalau kita bersyukur sama Tuhan ya gunain akal sama pikiran itu gitu Pak. Iya. Buat belajar lebih baik. Kalaupun kita intinya kalau belajar pasti ada kemajuan sih Pak. Itu aja Ya. sih kalau di Kalau lo nggak mau belajar ya udah gitu kan, Iya. nggak akan ada bisa ada ya hasilnya nggak akan Iya. pernah ada gitu kan. mau misalnya Pak Rama ngasih tahu ke Dik-Dik tapi Dik-Diknya nggak terima ya kata Pak Rama dulu kan anggap kita tuh kerja seperti gelas kosong ya Pak ya. Jadi pas diisi itu manfaat tuh. Iya. Tapi kalau kita gelasnya penuh ya meluber terus. Luber terus. Jadi yang ada isi yang baru tuh nggak akan pernah Iya. dapat gitu kan. Betul, Pak. Gitu ya. Makanya gue bilang ya karena gini, gue juga jujur nih kayak kemarin gue datang berangkat ke salah satu kota di Jawa Tengah, itu gue kaget ya kan. Timnya luar biasa banget Jawa Tengah. Ya, teman-teman yang berangkat ke sana juga merasakan auranya beda banget gitu kan, beda. Ya gue bilang dan di situ tuh ada ilmu baru dan mungkin di situ gue bisa recharge diri gue juga nih untuk gue bisa lebih bergaul sama anak-anak yang lebih muda gitu kan. Kenapa? Karena yang di Jawa Tengah tuh luar biasa. Gue bilang timnya oke banget. Ya tinggal apa yang positif di sana mungkin bisa di copy paste di sini. Itu begitu juga sebaliknya. Itulah maksudnya. Itulah yang namanya kita bekerja secara tim seperti itu kan. Saingan tetap boleh. Yang penting positif ya kan. Nggak boleh ada gotok-gotokan, nggak boleh ada politik di sini gitu. Kenapa? Karena kita di sini bekerja di dunia sales bukan di dunia politik gitu kan ya. Kalau udah main politik mendingan lo cabut gitu kan. Ya mendingan lo nyalek atau apalah gitu kan kalau kita mau coba-cobain politik. Kenapa? Karena di sales kalau udah ada bau-bau dalam tanda kutip lo bermain politik udah itu orang nggak akan pernah lo harap berapa nggak akan pernah bisa maju bagiannya ya, Pak? bukan bagiannya ranahnya lah. bukan ranahnya. Kenapa? Karena sama kita dikasih porsi yang sama soalnya kan. Masukan buat teman-teman juga ya kita namanya belajar tuh jangan sampai kita ngelihat usia atau jabatan atau apa. Saya sendiri pun kadang-kadang belajar sama sales Pak. Iya, Ya maksudnya yang saya nggak tahu ternyata sales tahu ya saya Iya. saya terima juga gitu. Kadang-kadang orang ya itu yang nggak mau maju tuh yang dia kata Parama tuh yang nggak mau terima ilmu dari luar tuh. Iya. Biasanya kayak gitu. Ya karena mereka ngerasa ketika lo kerja di sini, lo ngerasa punya pengalaman, misalnya gitu Ya, kan, ngerasa ngerasa pinter ngerasa gitu. pinter ya kan, udah gue mah dulu gue begini nggak. Padahal kan setiap tahun itu zaman akan berubah. Iya, betul. Ya, dan udah itu setiap lo bekerja di perusahaan A ke perusahaan B itu juga beda, ritmenya beda. Jadi jangan ini kita bukan ngomongin masalah senioritas di sini. Ya kenapa? Karena gue juga nggak suka senioritas. Ya, tapi di sini berbicara masalah pengalaman dan bicara apa yang sudah berjalan di sini gitu kan ya. Ya jadi kalau misalnya emang ada yang kayak gitu mendingan udah ya tadi gue bilang kalau emang ada yang nggak nurut mending geser aja udah. Iya, betul Pak. Ya. Setuju sih kalau itu. Ya kenapa? Karena di luar sana banyak teman-teman yang masih butuh kerja juga. Ya, sama. Ya butuh kerja, butuh lebih income. bagus juga. Iya betul. Tinggal lo mau apa enggak sih? Kalau leader tuh mau nggak sih lo rekrutmen lagi? Ya. Ya mau nggak sih lo mulai lagi didik dari nol? Kalau gue paling seneng kayak gitu. Ya paling seneng kalau misalnya tiba-tiba gue harus mulai lagi dari nol, setup lagi. Kenapa? Mungkin saat itu adalah saat gue harus memperbaiki apa yang pernah gue lakukan dulu yang salah mungkin. Ya. Ya misalnya kayak lo misalnya tiba-tiba oh ya gue kemarin setup satu tim nih modelnya seperti ini ya kan. Gue coba buat deh, gue rekrut orang baru lagi gitu kan, gue setup lagi dengan gaya seperti ini gitu. Nah itu jadi biar bisa ada keanekaragaman di tim ini juga kan. Lebih berwarna lah. Lebih berwarna gitu. Kenapa? Karena nggak akan ada Indonesia kalau nggak ada berbagai macam agama, suku ya kan, bahasa ya kan. Sama di sales juga sama. Sales itu nggak serta merta harus dari orang Bandung atau orang manapun ya kan. Jadi ya kita ada di sini, lu juga harus ya apa itu kemajemukannya sales ya. Ya kan keanekaragamannya sales juga. Kalau Dik-Dik sendiri sih Pak lebih ini ya ke tim pun sama karena Dik-Dik anggap ini orang beda-beda kepala nih. Otomatis nge-treat
anak-anaknya pun Berbeda, gitu, ya. berbeda. Karena mereka anggap bukan robot yang sama tuh SOP-nya. Iya, betul. Tapi nge-treat anak Ngetritnya harus beda. Betul. Kenapa? Karena memang rambut boleh sama hitam ya. Iya. Itu tapi si kepala orang siapa yang tahu, Iya, perasaan orang juga beda-beda. siapa tahu. Batasnya kayak gimana. Betul. Ya, makanya yang penting kalau lo mau bisa konsisten ya kan, lo pelajarin dulu SOP dasarnya itu apa, salah satu perusahaan ya, atau kalau di bidang sales, SOP sales tersebut apa ya kan, di divisi tersebut apa, flow chartnya seperti apa, lo pelajarin dulu, produknya seperti apa, nah ini yang dibawa. Baru nanti tinggal masalah, itu kan berarti masalah leadership. Iya, iya Pak. Ya how to lo ngelit orang itu kan leadership lo seperti apa, dan itu juga kita semua sama-sama masih belajar. Termasuk gue juga sama, gue juga masih harus banyak belajar juga gitu kan. Jadi ya jangan pernah selesai namanya belajar sih. Tapi jangan cuman belajar aja. Iya, actionnya Terus juga. saya actionnya enggak. Actionnya Gitu. nggak ada, ya kan? Iya, nggak akan dapet duit juga. Karena kalau cuma belajar sih bisa aja di sekolah Iya, gitu kan. betul. Ngeluarin duit lah. Kalau di sini kan kita nyari duit. Iya. Jadi harus dengan actionnya juga. Actionnya juga kenapa? Karena jangan sampai nih pas tanggal gajian mesti ngerepotin leader ya. Iya, bener Nah, Pak. bener ya, banyak yang kayak gitu kan. Bisa kasbon nggak? Nah gue tuh udah paling males tuh kalau udah ada mau duduk salah satu tempat tiba-tiba ada yang misalnya kita jajan itu ada nggak jajan, pas tanya-tanya ternyata masalahnya masalah dompet lah ya. Iya. Kalau masalah dompet kita urut lagi nih, nanti gue lihat lagi kalau misalnya masalah performance yang menyangkut itu isi dompetnya, gue udah kesal tuh. Ya lain halnya misalnya gini nih, orang ada satu tim atau sales atau leader yang oke, performance-nya oke, income-nya sebenarnya oke, tapi dia misalnya lagi ada kebutuhan apa dan mungkin dia misalnya lagi ada musibah apa yang mengharuskan dia juga harus irit gitu ya. Itu masih oke. Tapi kalau misalnya udah performance nggak ada ya kan, berarti kan ya dia sendiri bikin ulah. Sedangkan di sales itu ya, ingat ya, di sales itu tuh tidak ada gaji yang dibatasi. Tinggal masalahnya lu membatasi diri lu apa enggak. Iya, betul. Ya. Iya, yang dibilang kan lu mau malas atau enggak. Yang bedain manusia tuh paling malasnya aja sih Pak. Betul. Tinggal ya gue bilang balik lagi kalau kita ngomongin masalah sales, ya tim ini seperti apa dulu nih. Ya. Balik lo mau create timnya seperti apa, misalnya seperti contoh apa yang gue bilang tadi, ada tim yang lo bentuknya seperti A, ini karakternya seperti ini ya kan. Lo tinggal satuin dalam artian apa ya, keluarga sales. Ya jadi gue bilang sales itu keluarga, iya. Kenapa? Karena dunia sales itu, kalau bagi gue, sales itu adalah keluarga kedua buat gue. Itu mungkin sales itu, ya karena gue sekarang udah berumah tangga ya, takutnya nanti bini gue ngambek lagi kan. Iya. Jadi kalau dulu tuh sales tuh benar-benar buat gue tuh dunia gue banget. Kenapa? Karena gue bisa ketemu teman banyak ya di sales. Gue bisa punya Link banyak. link banyak, punya lingkungan gue itu dari dunia sales gitu kan. Jadi sales itu mungkin ya darah gue tuh sales dari zaman dulu gitu kan. Nah jadi ya tinggal gimana meng-create tim yang ketika kita jadi leader, lo mau lo bawa seperti apa nih, lo mau jadi bosi atau lo mau jadi leader yang baik ya kan. Kalau menurut gue leader baik adalah leader yang membentuk timnya seperti keluarga. Ya nanti itu akan gue bahas deh, apa bedanya bos sama leader. Iya Gitu, betul Pak. karena beda nih. Ya atasan bisa jadi bos lo, belum tentu jadi leader lo juga. Iya betul. Ya kan? Gitu. Ya paling itu aja sih yang bisa gue ngobrol sama Kang Didik, karena mungkin banyak lagi nanti gue bisa ceritakan lagi. Ya, Kang Didik sekali lagi thank you thank untuk you, kedua kalinya bisa hadir di sini. Siap. Next gue pengen coba ketemu sama tim leader lu atau sales lu juga, kita ngobrol santai lah. Oke, siap. Oke, thank you koncoku, teman gue Baraya Sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.